Kita masih bicara soal bijak bermedia sosial. Pak Yunahar, menurut Anda dengan ada hukum positif, dengan ada banyak pihak yang kemudian diajak oleh Kemenkominfo dalam hal ini pemerintah untuk dirangkul termasuk MUI, apa saja yang saat ini seharusnya diakomodir lagi oleh pemerintah sama-sama semua pihak untuk kemudian mengajak semua orang setiap lapisan masyarakat bijak bermedia sosial? Jadi Majelis Ulama Indonesia itu bisa mengeluarkan fatwa, bisa mengeluarkan pedoman, tapi tidak punya instrumen untuk mengawasi. Makanya pemerintah yang harus. Jadi misalkan kita buat fatwa halal makanan minuman, punya sanksi. Tapi instrumen mengawasinya kan nggak mungkin. MUI kan nggak mungkin bisa mengawasi semuanya itu. Jadi memang apa yang sudah diharamkan ini itu bisa ditindaklanjuti. Kalau sudah ada undang-undangnya, tinggal dijalankan, ada peraturan pemerintahnya enggak. Kalau sudah ada tinggal dijalankan, kalau sudah dijalankan tinggal diawasi. Kadang-kadang kan selesai undang-undang kan selesai juga. Penegakannya nggak ada, pengawasan nggak ada. Nah, yang belum ada ya dibuatlah. Misalkan ada nggak undang-undang yang melarang orang untuk membicarakan keburukan orang lain dan keburukan itu faktual. Nah, jadi memang orang itu cerai, orang itu memang nampar istrinya, orang itu memang menelantarkan anaknya, kan itu kan fakta. Tapi itu laku sekali kalau di TV ya kan, diceritakan gitu ya. Orang tadi nggak suka diceritakan begitu. Itu ada undang-undangnya nggak itu untuk, kalau nggak ada ya bikin dong undang-undangnya. Seharusnya kemudian hal-hal semacam itu yang diakomodir dalam hukum positif kita ya Pak DPR Henry. Itu tugasnya DPR. Ya, ini sebenarnya kan etika ya, etika agama itu memang sangat luas dan yang diatur adalah hati. Kalau ada kesalahan, mereka akan merasa bersalah, merasa berdosa, kan begitu. Tapi sanksinya memang kalau namanya dosa itu ya nanti di akhirat. Nah kalau hukum positif itu memang agak berbeda. Fatwa ini bukan hukum positif, tetapi memang melengkapi apa yang ada di hukum positif. Kalau hukum positif itu penegakan hukumnya adalah polisi, aparat penegak hukum ya, bisa kejaksaan, polisian, juga ada PPNS dan sebagainya. Nah memang ini melengkapi karena apa? Memang nggak ada aturan yang melarang orang menyebarkan berita buruk. Nggak ada. Berita selama benar, dia adalah fakta. Keburukan orang lain. Keburukan orang lain itu kan tidak bisa dilarang karena itu bagian dari jurnalistik. Jurnalistik itu adalah setiap dia fakta, apakah faktanya itu menyebabkan orang tidak suka dan sebagainya. Selama dia adalah fakta itu bisa aja disampaikan oleh jurnalistik, kan ilmu jurnalistik begitu. Nah ini memang kalau kita larang itu nanti akan agak sedikit tidak cocok dengan kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan sebagainya. Kalau media mainstream sih mungkin masih punya Komisi Penyiaran Indonesia, tapi kemudian masalahnya dalam media sosial yang bisa di-share oleh siapapun dalam hitungan detik. Ya betul, makanya saya selalu mengatakan bahwa hoax itu sebenarnya lebih banyak atau diproduksi oleh media-media non-mainstream. Media mainstream itu biasanya kesalahannya atau kelemahannya adalah membuat berita yang di framing, dia ada framing, tapi faktanya benar. Cuman perspektif dia melihat, karena ada perspektif yang berbeda, itu namanya framing. Tapi kalau media sosial yang abal-abal, yang nggak jelas siapa yang bikin, orangnya di mana, kantornya di mana, nggak bisa dimintai pertanggungjawaban, kadang-kadang nggak ada faktanya, atau faktanya memang dipalsukan. Nah itu yang namanya hoax, faktanya dipalsukan, tidak ada faktanya. Nah di sini makanya memang tadi yang disampaikan Pak Ustadz betul bahwa MUI dengan membuat mengharamkan gibah, mengharamkan fitnah dan namimah itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Artinya itu melengkapi hukum positif yang ada di Indonesia. Saya malah berharap kalau bisa tidak hanya Islam. Karena Indonesia kan tidak hanya Islam, seluruh agama melarang. Majelis agama Jadi lain, kalau ini kan seakan-akan yang hanya dilarang cuman yang Islam, gimana yang agama lain? Gitu kan, harus agama lain juga melarang. Saya menunggu ini Majelis Ulama Kristen, Protestan, Katolik atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat semua agama yang ada di Indonesia perlu juga mengambil bagian. Terakhir Pak Henry kan kalau ada infrastruktur hukum ya, ada peraturan perundang-undangan, ada suprastruktur hukum, ada ada polisi, ada penegak hukum yang lain. Yang paling penting kan adalah kesadaran hukum. Nah, tadi dengan mengajak MUI untuk kemudian sama-sama mensosialisasikan apa langkah konkret yang lebih luas lagi, lebih besar lagi untuk kemudian mensosialisasikan bahwa hoax itu harus kita hindari bersama agar kemudian pada akhirnya kesadaran hukumlah yang tercipta. Pertama kalau pemerintah ya itu penegakan hukum.
mengajak penegak hukum, apakah polisian, apakah kejaksaan, apakah itu juga PPNS untuk menegakkan hukum bahwa pelaku hoax ditindak oleh polisi kalau dia melanggar undang-undang, ya. Tetapi situs-situsnya di take down sesuai dengan undang-undang ITE. Di take down itu diturunkan atau diputus, ya. Tapi memang ini sebenarnya kalau hukum itu kan hanya menegakkan aturan untuk supaya tidak ada orang berperilaku seperti itu. Jadi perilakunya yang digarap sebenarnya sama hukum itu. Makanya dengan adanya MUI yang mengeluarkan fatwa, kemudian ada literasi dari MUI juga, dari Kementerian Agama, itu yang dicoba untuk digarap adalah cara berpikir. Kalau cara berpikirnya itu sudah benar, orang nggak perlu takut kok, nggak perlu ada hukum, nggak perlu ada katakanlah nggak ada polisi juga dia akan takut dengan dosa tadi. Tapi kalau ada polisi, tapi mereka tetap menganggap ini benar, bahkan mau masuk surga. Gunanya, betul. Nggak ada gunanya kalau mereka merasa kita masuk berikan surga. Kesempatan kepada Pak Yunahar, mudah-mudahan penonton Kompas TV kemudian menyaksikan malam ini untuk ajak seluruh umat setidaknya untuk kemudian sama-sama deh, nggak usah ikut-ikutan menyebarkan hoax. Tapi sebelum itu juga bisa, karena ada teori, Al-Quran sendiri juga mengatakan, idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau yang benar datang, yang batil tersingkir. Karena sifat batil itu memang tersingkir. Jadi walaupun sudah ada yang memulai, jadi seruan penggunaan media sosial untuk menyebarkan kebaikan itu juga ada. Nah ini yang harus diperbanyak. Menyebarkan kebaikan ya? Menyebarkan kebaikan, kisah-kisah sukses, kisah-kisah bahagia, ya? Yang inspiratif. Konten-konten positif istilahnya ya. Itu yang harus diperbanyak. Ya. Kalau itu udah banyak, kita perlu melalui Kementerian Pendidikan, Menkominfo, melatih YouTuber, ya, supaya begitu yang positif banyak muncul, nah yang ini akan tersisih. Itu kemarin kita meluncurkan namanya situs indonesiabaik.id dari Kominfo, kerjasama dengan kalangan kreatif-kreatif di seluruh Indonesia. Itu isinya tentang kebaikan-kebaikan Indonesia, kebaikan agama, hidup pluralisme, macam-macam. Nah ini memang harus dibuat masif, ya, dimaksimalkan, digarap secara masif supaya tadi benar bahwa ketika kita search itu munculnya yang baik-baik gitu loh. Yang positif-positif ya. Positif-positif, termasuk yang di-share itu yang positif-positif. Nah, malam ini bagi Anda yang nonton kami, Anda bisa mungkin mulai dengan menggunakan media sosial sendiri, bisa membuat quotes yang positif, menginspirasi banyak orang. Saat ini Anda bisa buat, dan semua orang akhirnya kemudian pada akhirnya punya kontribusi atau bisa berkontribusi untuk sama-sama melawan hoax ya, dengan menggunakan media sosialnya sendiri, akunnya sendiri secara bijak. Ya, hindarkan untuk mencerca orang, menghina orang, kemudian suudon pada orang. Kalau saya suudon sama Pak Ustadz lama-lama juga marah sama juga, saya. Ya kan? Jadi semuanya pada akhirnya kemudian berkontribusi ya Pak Henry. Kalau seruan-seruan diviralkan kayak tadi kalau ketemu ciri-ciri hoax itu, ya jangan viralkan. Jangan diviralkan. Nggak usah kita takut. harapkan semua penonton Kompas TV atau Kompas malam ini kemudian juga mulai untuk tidak menyebarkan hoax dengan nonton kita malam ini. Terima kasih Pak Henry Subiakto, staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ustadz Yunahar Ilyas, Wakil Ketua Umum MUI. Terima kasih sudah hadir di Kompas Malam. Selamat malam. Wassalamualaikum Bapak-Bapak.